Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulih Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah amma ba'. Baiklah kawan-kawan penonton Abu Muqtafa Channel sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita di kelas belajar bahasa Arab dari nol. Oke, di segmen kali ini kita akan belajar menyusun kata dari kata ganti. Mungkin kawan-kawan akan bertanya, mengapa tidak langsung saja menyusun kata ganti tersebut ke dalam kalimat? Oke, ini semua sebenarnya hanya sekedar mempermudah. Karena dalam pembahasan kata ganti atau domir sendiri, sebenarnya tidaklah sederhana seperti yang kita lihat. Bahkan satu kata ganti saja dalam bahasa Arab, faktanya dapat berubah bentuk ke dalam bentuk yang beragam. Jadi di episode kali ini, kita akan belajar mengenai penggunaan kata ganti tersebut saat ia berada di depan dan di belakang. Meskipun nantinya juga akan tetap saya sebutkan secara singkat bagaimana ragam bentuk lainnya. Kata ganti dalam bahasa Arab berjumlah 14. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia terdapat istilah kata ganti orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Maka begitu pula lah bahasa Arab. Ada yang termasuk ke dalam kata ganti orang pertama, yakni ana dan nahnu. Kemudian kata ganti orang kedua, yakni anta sampai antunna. Dan terakhir kata ganti orang ketiga yakni huwa sampai hunna. Namun dalam bahasa Arab sendiri, semua kata ganti tersebut kemudian terus diperinci secara detail. Seperti adanya pengkhususan kata ganti untuk mudzakkar atau laki-laki dan untuk muannats atau perempuan. Kemudian juga adanya pengkhususan kata ganti untuk satu orang, dua orang, dan lebih dari dua orang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama pemaparannya. Kata ganti yang pertama yakni huwa, artinya adalah dia, dan penggunaannya untuk seorang laki-laki. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya, yakni huwa. Contohnya, huwa rojulun, yang artinya dia adalah seorang laki-laki. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi hu. Contohnya, kitabuhu, yang memiliki arti bukunya. Kemudian perubahan bentuk kata ganti huwa ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah bentuk ke dalam bentuk yang lain. Seperti saat berada di depan atau di belakang yang berposisi sebagai nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyahu. Atau saat berada di belakang yang berposisi khopat atau jar, maka ia akan muncul dengan bentuk hi. Meskipun demikian, hal tersebut sebenarnya tidaklah memastikan bahwa setiap dhamir huwa yang berbentuk khopat atau jar pasti berbentuk hi. Bahkan ia pun kadang juga muncul dengan bentuk hu. Karena kembali kepada asas dasar bahwa bahasa yang sedang kita pelajari ini adalah bahasa asing. Maka sudah seharusnya kita mengikuti kaidah yang berlaku di dalamnya. Dan menurut saya untuk kedua perubahan ini tidaklah mungkin kita bahas secara detail di episode kali ini. Mungkin akan kita bicarakan nanti di episode menyusun kalimat atau mungkin di episode Nahu Sorob. Lanjut ke kata ganti yang kedua yakni huma. Artinya adalah mereka dan penggunaannya untuk dua orang laki-laki. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya yakni huma. Contohnya, huma rojulani, yang artinya mereka adalah dua orang laki-laki. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia pun juga tetap dengan bentuk yang sama yakni huma. Contohnya, kitabuhuma, yang memiliki arti buku mereka. Kemudian perubahan bentuk kata ganti huma ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyahuma. Kemudian saat berada di belakang yang berposisi khopat atau jar, maka ia akan muncul dengan bentuk hima. Samar seperti sebelumnya, dhamir huma yang berposisi khopat atau jar ini juga kadang datang dengan bentuk huma. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madi dan mudhari, maka ia akan muncul dengan bentuk alif. Lanjut ke kata ganti yang ketiga yakni hum. Artinya adalah mereka dan penggunaannya untuk lebih dari dua orang laki-laki. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya yakni hum. Contohnya, hum rijalun, yang artinya mereka adalah para laki-laki. Kemudian jika ia berada di belakang,
maka ia pun juga tetap dengan bentuk yang sama, yakni hum. Contohnya, kitabuhum, yang memiliki arti buku mereka. Kemudian perubahan bentuk kata ganti hum ini bukan hanya terbatas pada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi sebagai nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyahum. Kemudian saat berada di belakang yang berposisi khopat atau jar, maka ia akan muncul dengan bentuk him. Sama seperti sebelumnya, dhamir hum yang berposisi khopat atau jar ini juga kadang datang dengan bentuk hum. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi dan mudhari, maka ia akan muncul dengan bentuk waw sukun. Lanjut ke kata ganti yang keempat, yakni hiya. Artinya adalah dia, dan penggunaannya untuk seorang perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya, yakni hiya. Contohnya, hiya mar'atun, yang artinya ia adalah seorang perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi ha. Contohnya, kitabuha, yang memiliki arti bukunya. Kemudian perubahan bentuk kata ganti hiya ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyaha. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk tak sukun. Lanjut ke kata ganti yang kelima, yakni huma. Artinya adalah mereka, dan penggunaannya untuk dua orang perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya, yakni huma. Contohnya, huma mar'atani, yang artinya mereka adalah dua orang perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia pun juga tetap dengan bentuknya, yakni huma. Contohnya, kitabuhuma, yang memiliki arti buku mereka. Kemudian perubahan bentuk kata ganti huma ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyahuma. Kemudian saat berada di belakang yang berposisi khopat atau jar, maka ia akan muncul dengan bentuk hima. Sama seperti sebelumnya, dhamir huma yang berposisi khopat atau jar ini juga kadang datang dengan bentuk huma. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi dan mudhari, maka ia akan muncul dengan bentuk alif. Lanjut ke kata ganti yang keenam, yakni hunna. Artinya adalah mereka, dan penggunaannya untuk lebih dari dua orang perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya, yakni hunna. Contohnya, hunna nisaun, yang artinya mereka adalah para perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia pun juga tetap sama dengan bentuknya, yakni hunna. Contohnya, kitabuhunna, yang memiliki arti buku mereka. Kemudian perubahan bentuk kata ganti hunna ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyahunna. Kemudian saat berada di belakang yang berposisi khopat atau jar, maka ia akan muncul dengan bentuk hinna. Sama seperti sebelumnya, dhamir hunna yang berposisi khopat atau jar ini juga kadang datang dan bentuk hunna. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi dan mudhari, maka ia akan muncul dengan bentuk nun fathah. Lanjut ke kata ganti yang ketujuh, yakni anta. Artinya adalah kamu, dan penggunaannya untuk seorang laki-laki. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya, yakni anta. Contohnya, anta rojulun, yang artinya kamu adalah seorang laki-laki. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi ka. Contohnya, kita buka, yang memiliki arti bukumu. Kemudian perubahan bentuk kata ganti anta ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyaka. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi,
maka ia akan muncul dengan bentuk ta fathah. Lanjut ke kata ganti yang ke-8, yakni antuma. Artinya adalah kalian, dan penggunaannya untuk 2 orang laki-laki. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya yakni antuma. Contohnya antuma rojulani, yang artinya kalian adalah 2 orang laki-laki. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi kuma. Contohnya kitabukuma, yang memiliki arti buku kalian. Kemudian perubahan bentuk kata ganti antuma ini bukan hanya terbatas kepada 2 perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyakuma. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk tuma. Kemudian saat bersambung dengan fi'il mudhari dan amr, maka ia akan muncul dengan alif. Lanjut ke kata ganti yang ke-9, yakni antum. Artinya adalah kalian, dan penggunaannya untuk lebih dari 2 orang laki-laki. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya yakni antum. Contohnya antum rijalun, yang artinya kalian adalah para laki-laki. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi kum. Contohnya kitabukum, yang memiliki arti buku kalian. Kemudian perubahan bentuk kata ganti antum ini bukan hanya terbatas kepada 2 perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyyakum. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk tum. Kemudian saat bersambung dengan fi'il mudhari dan amr, maka ia akan muncul dengan bentuk waw sukun. Lanjut ke kata ganti yang ke-10, yakni anti. Artinya adalah kamu, dan penggunaannya untuk seorang perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya yakni anti. Contohnya anti mar'atun, yang artinya kamu adalah seorang perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi ki. Contohnya kitabuki, yang memiliki arti bukumu. Kemudian perubahan bentuk kata ganti anti ini bukan hanya terbatas kepada 2 perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyyaki. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk ti. Kemudian saat bersambung dengan fi'il mudhari dan amr, maka ia akan muncul dengan ya sukun. Lanjut ke kata ganti yang ke-11, yakni antuma. Artinya adalah kalian, dan penggunaannya untuk 2 orang perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya yakni antuma. Contohnya antuma mar'atani, yang artinya kalian adalah 2 orang perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi kuma. Contohnya kitabukuma, yang memiliki arti buku kalian. Kemudian perubahan bentuk kata ganti antuma ini bukan hanya terbatas kepada 2 perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyyakuma. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk tuma. Kemudian saat bersambung dengan fi'il mudhari dan amr, maka ia akan muncul dengan bentuk alif. Lanjut ke kata ganti yang ke-12, yakni antunna. Artinya adalah kalian, dan penggunaannya untuk lebih dari 2 orang perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya yakni antunna. Contohnya antunna nisaun, yang artinya
kalian adalah para perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi kunna. Contohnya, kitabukunna, yang memiliki arti buku kalian. Kemudian perubahan bentuk kata ganti antunna ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyakunna. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk tunna. Kemudian saat bersambung dengan fi'il mudhari dan amr, maka ia akan muncul dengan bentuk nun fathah. Lanjut ke kata ganti yang ke-13, yakni ana. Artinya adalah saya, dan penggunaannya untuk seorang laki-laki dan perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya, yakni ana. Contohnya, ana rojulun atau ana mar'atun, yang artinya saya adalah seorang laki-laki dan saya adalah seorang perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi ya sukun. Contohnya, kitabi, yang memiliki arti buku saya. Kemudian perubahan bentuk kata ganti ana ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iya ya. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk tu. Lanjut ke kata ganti yang ke-14, yakni nahnu. Artinya adalah kita atau kami, dan penggunaannya untuk dua orang atau lebih, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Saat kata ganti ini berada di depan, maka ia tetap dengan bentuknya, yakni nahnu. Contohnya, nahnu rojulani atau nahnu rijalun, yang artinya kami adalah dua orang laki-laki dan kami adalah para laki-laki. Kemudian contoh selanjutnya yakni nahnu mar'atani atau nahnu nisaun, yang artinya kami adalah dua orang perempuan dan kami adalah para perempuan. Kemudian jika ia berada di belakang, maka ia berubah bentuk menjadi na. Contohnya, kitabuna, yang memiliki arti buku kita atau buku kami. Kemudian perubahan bentuk kata ganti nahnu ini bukan hanya terbatas kepada dua perubahan tadi saja. Ia juga dapat berubah ke dalam bentuk lain, seperti saat berada di depan atau belakang yang berposisi nasab, maka ia akan muncul dengan bentuk iyana. Kemudian saat bersambung dengan fi'il madhi, maka ia akan muncul dengan bentuk na. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishshawab.